Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin al-akhwat wa ayatul akhawat, alhamdulillah tentunya dalam Sabtu pagi ini kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian rutin kita pada hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqamah dan juga tetap semangat dalam mengikuti kajian-kajian seperti ini dan menuntut ilmu syar'i secara umum. Ya, tentu niatnya adalah meraih ridho Allah Subhanahu wa taala dan tentunya menghilangkan kejahilan dalam diri kita, dan seterusnya sebagai bekal tentunya dalam meniti kehidupan ini selama hayat masih di kandung badan. Dan semoga Allah sekali lagi memberikan kita rahmatnya, ridhonya, sehingga pada saatnya nanti kita dipanggil olehnya dalam keadaan Allah ridho kepada kita semuanya. Taibah, sebagaimana dimaklumi, kita masih membahas kitab Masail Al-Jahiliyah, dan kita akan memasuki masail atau masalah pembahasan yang ke-20. Namun seperti biasa, karena sudah libur lumayan, jadi kita baca dulu ya dengan ringkas saja sebagai murajaah masalah atau pembahasan dari awal. Taib. Jadi kalau kita melihat di situ, masalah yang pertama, pembahasan yang pertama yang beliau sebutkan sebagai masalah atau sifat-sifat jahiliyah adalah mereka ahlu jahiliyah beribadah dengan menjadikan orang-orang soleh sekutu di dalam berdoa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa risalah tulisan masail atau pembahasan jahiliyah ini adalah masalah-masalah yang ditentang oleh mereka pada waktu itu, ya tentu menentang dakwah Nabi SAW. Jadi seluruh apa yang bertentangan dengan dakwah Nabi SAW, baik itu terkait dengan akidah, baik itu terkait dengan ibadah yang lainnya, maka itu termasuk masail al-jahiliyah yang harus kita hindari. Ya, terutama terkait dengan akidah, ya tentu ini sudah pasti sudah pasti kalau kita sebutkan sebagai lampu merah yang tidak boleh dilanggar, yang tidak boleh kita lewati di situ. Nah, ini yang pertama sekali yang beliau sebutkan tentunya adalah terkait dengan syirik. Jadi ini sudah pasti Rasulullah SAW diutus, tidak hanya Nabi kita SAW, juga para anbiya sebelum beliau itu kan diutus untuk menyampaikan dakwah tauhid, menyampaikan hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah. Nah, ini mereka ahlu jahiliyah sebagaimana kita ketahui itu beribadah dan menjadikan orang-orang soleh sekutu di dalam beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terkait dengan histori atau sejarah kesyirikan, ya tentu ini bermula dari mengagungkan orang-orang soleh sebagaimana yang kita ketahui daripada keterangan dalam bab ini. Jadi tidak berpanjang, langsung kita ke poin yang kedua. Jadi yang poin pertama, masail jahiliyah adalah kesyirikan dalam segala bentuknya, kesyirikan dalam segala bentuknya. Maka itu dakwah anbiya itu adalah dakwah kepada tauhid, dan mereka-mereka yang mengikuti jejak-jejak para nabi, manhaj al-anbiya fi da'wati ila Allah, itu mesti menegakkan tauhid. Jadi gerakan-gerakan yang menepikan dakwah tauhid ini adalah gerakan-gerakan yang tidak sesuai dengan manhaj al-anbiya. Karena bagaimanapun kesyirikan akan tetap ada sampai hari kiamat nanti, kesyirikan akan tetap ada. Ya, tentu bentuk-bentuknya dan rupa-rupanya itu dari zaman ke zaman mungkin lain, tapi pada hakikatnya sama. Jadi oleh karena itu mempelajari tauhid, baik mempelajari langsung dari kitab-kitabnya atau membahasnya melalui pembahasan
disiplin atau subjek-subjek yang lain, namun digali di situ kesyirikan, kemudian tauhid, maka ini sangat-sangat perlu sekali. Dan ini juga yang disampaikan oleh para ulama kita, jangan pernah bosan dalam menggali, menuntut ilmu terkait dengan tauhid. Ini merupakan pesan yang sangat penting bagi kita semua, agar jangan sampai kita bosan mengulangi dan mengulangi pembahasan terkait dengan tauhid. Ini masa sebagian di antara kaum muslimin, kau sudah menghatamkan satu kitab tentang bahasan tauhid, maka kalau diulangi lagi, bertanya lagi kenapa diulang. Diulang lagi, begitu. Ini sebenarnya keliru, karena yang namanya ilmu semakin diulangi, semakin tajam, semakin dalam pemahamannya, dan itu tentu sebagai peringatan. Jadi oleh karena itu terkait dengan tauhid, ya tentu sangat-sangat kita perlukan yang namanya pendalaman, sangat-sangat kita perlukan yang namanya peringatan, terutama di dalam zaman yang tidak karu-karuan seperti ini, zaman yang banyak fitnah seperti ini, maka betapa perlunya kita memahami, mendalami, mengulangi terkait dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kitab-kitab terkait dengan hal itu ya cukup banyak, ada yang tipis lah, ada yang tebal lah, dan seterusnya. Namun poinnya adalah kita jangan pernah bosan untuk mengkaji, untuk mengikuti kajian-kajian tauhid, dan tentunya kajian-kajian yang menyingkap tentang syirik, baik yang zahir maupun yang batin. Yang kedua, kalau kita membaca di situ adalah mereka orang jahiliyah berpecah belah dalam agamanya. Berpecah belah dalam agamanya. Ini adalah konsekuensi daripada mereka tidak ikut Nabi SAW. Karena kalau sudah tidak ikut Nabi SAW, tidak ikut manhaj para anbiya, lalu kemudian para sahabatnya, ya tentu tidak akan bersatu pada satu pegangan. Karena masing-masing mengakui pegangannya lah yang paling bagus. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan seperti itu. Setiap kelompok bangga dengan kelompoknya masing-masing. Jadi oleh karena itu mereka berpecah belah, baik dalam dunia maupun di dalam urusan akhirat terlebih lagi. Ya kenapa? Karena tidak berpegang kepada manhaj yang satu. Jadi ini juga pesan bagi kita bahwa seiring tadi kita sebutkan zaman yang banyak fitnah semacam ini, maka satu-satunya jalan yang selamat adalah berpegang kepada kitabullah, kepada sunnah Nabi SAW, dan juga kepada pemahaman sahabat-sahabat Nabi SAW. Karena sudah banyak pegangan-pegangan yang merajalela, yang tersebar ya, baik di dunia maya maupun di dunia nyata dalam zaman ini. Jadi karena itu kita mesti memiliki pegangan, satu pegangan yang kita bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka akan terombang-ambing. Itu yang diringkas dengan manhaj atau disebut dengan manhaj salaf. Itu yang diringkas dengan manhaj salaf. Tentu ketika para ulama ikhtilaf, lalu kemudian banyak pendapat-pendapat yang ada, yang mana pendapat-pendapat yang mendekati kitabullah, mendekati sunnah Nabi SAW, dan yang sejalan dengan pemahaman sahabat-sahabat Nabi SAW, itulah yang kita pegang. Jadi kalau tidak, maka ya tentu terombang ambing dalam gelombang fitnah semacam itu ya sangat-sangat menyakitkan. Pada ujung-ujungnya itu kita tidak selamat. Na'udzubillah min dzalik. Jadi orang-orang jahiliyah sebagaimana beliau sebutkan di sini berpecah belah dalam agama mereka. Dan tadi kita sebutkan ayatnya kullu huzbin bima ladaihim farihun. Mereka bangga dengan kelompoknya masing-masing. Dan tadilah kita sebutkan pesannya, manhaj al-anbiya, manhaj salaf, itu hendaknya kita pegang. Sekali lagi, manhajnya para anbiya, para sahabat Nabi SAW, kita pegang sampai akhir hayat. Karena sekali lagi, dengan banyaknya pegangan-pegangan kelompok-kelompok yang ada, apabila kita tidak ada prinsip, ya tentu terombang-ambing dalam gelombang fitnah seperti itu, ya sangat-sangat menyakitkan. Karena bingung. Dan karena bingung, pada akhirnya kita tidak menghiraukan lagi hal-hal yang prinsip. Hal-hal yang prinsip. Ya kenapa? Karena di awalnya kita tidak ada pegangan. Nah, jadi segi dimanapun kaki kita berpijak, di bumi manapun tempat kita berada, maka manhaj salaf, manhajnya para anbiya,
manhajnya para nabi itu hendaknya menjadi pegangan hidup kita, karena itu adalah yang paling utama. Karena tadi kita sebutkan pegangan-pegangan manhaj itu tentu banyak sekali. Lalu kemudian manhaj yang asli itu kelihatan tidak jelas, kelihatan kabur, tidak jelas. Ya, kenapa tidak jelas? Ya karena tidak dicari, karena tidak dipelajari dan langsung tidak dipegang. Akhirnya dianggap itu pun yang dianggap menjadi suatu hal yang aneh. Dan ini yang kita fahami daripada sabda Nabi SAW, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Fa tuba lil ghuraba. Jadi Islam itu muncul dalam keadaan aneh. Kemudian nanti pun akan berakhir nanti dianggap aneh. Maka berbahagialah orang-orang yang dianggap aneh. Namun keanehan yang dianggap aneh tersebut itulah pegangan yang selamat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, mereka senang menyelisihi ulil amri, yaitu pemimpin, dan perbuatan mereka tidak taat kepada pemimpinnya sebagai keutamaan, sedang mendengar dan taat kepadanya dianggap kenistaan dan kerendahan. Ya, karena tadi diawali dengan mereka tidak mengikuti Nabi SAW, tidak patuh, tidak tunduk kepada perintah-perintah Nabi SAW, karena syariat yang dibawa oleh Nabi SAW ini kan terkait dengan kemaslahatan dunia dan akhirat. Kemaslahatan dunia dan akhirat. Jadi siapa yang mau selamat dunia dan akhirat, ya tentu berpegang kepada apa yang dibawa oleh Nabi SAW, sudah jelas. Nah, terkait dengan ulil amri, pemimpin dan seterusnya, ya memang ini adalah terkait dengan duniawi, terkait dengan urusan dunia. Namun lagi-lagi itu sudah diatur dalam syariat, sudah jelas ayat-ayatnya, sudah jelas sabda-sabda Nabi SAW bahwa Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Ini pun bagian daripada perintah untuk taat kepada pemimpin. Lalu kemudian banyak sekali hadis-hadis Nabi SAW. Contohnya yang pernah sering kita sebutkan, Nabi SAW bersabda, man ata'a Allah atau man ata'a ar-rasul faqad ata'a Allah, wa man asa ar-rasul faqad asa Allah. Kemudian waman asa amirahu faqad asa ar-rasul atau kama qala sallallahu. Jadi barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka dia telah taat kepada Allah. Barang siapa yang taat kepada ulil amri, pemimpinnya, maka dia taat kepada Rasul. Begitu sebaliknya, barang siapa yang tidak taat kepada ulil amrinya, maka dia telah tidak taat kepada Nabi SAW. Dan seterusnya banyak sekali hadis-hadis terkait dengan taat kepada ulil amri. Karena memang kemaslahatan dunia itu salah satu di antara sumbernya adalah taat kepada pemimpin. Dan kaedah-kaedah hal ini sudah kita sebutkan pada bab ini. Apabila pemimpin tersebut memerintahkan kepada hal yang maksiat, bagaimana mensikapinya, ini pun sudah kita bahas. Kita mensikapinya, pribadi-pribadi itu tentu tidak taat apabila bermaksiat, yaitu perintahnya itu maksiat. La ta'ata li makhluqin fi maksiati al-khaliq. Tidak ada taat kepada satu makhluk pun apabila perintahnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sikap kita pribadi-pribadi, tidak menghasut, apalagi berdemo, keluar, berontak dan seterusnya gara-gara ada undang-undang yang tidak sejalan dengan syariat. Itu tidak begitu caranya di dalam manhaj salaf, manhaj al-anbiya, manhajnya para sahabat-sahabat Nabi SAW. Sehingga orang-orang jahiliyah dalam poin yang ketiga ini, mereka tidak mau taat kepada satu pemimpin, satu komando, dan bahkan tidak taat, mengingkari pemimpinnya itu merupakan suatu kesatria bagi mereka. Dan kebalikannya itu adalah kalau taat itu suatu kenistaan atau suatu hal yang tercela. Akhirnya otaknya ya berontak begitu saja. Jadi oleh karena itu orang-orang yang suka berontak, suka sedikit-dikit demo dan seterusnya, ini pada hakikatnya ada sifat-sifat jahiliyah dalam diri mereka. Sifat jahiliyah. Ini juga harus difahami
bahwa adanya sifat-sifat jahiliyah atau sebagian sifat jahiliyah pada orang-orang tertentu, ini tentu tidak menjadikan mereka keluar daripada Islam, tentunya tidak demikian. Namun apapun itu yang namanya sifat jahiliyah, yaitu kita harus bersihkan diri kita semampu kita, sekuat tenaga daripadanya, sehingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih daripada sifat-sifat tersebut. Kemudian yang keempat, kata beliau, agama mereka dibangun di atas fondasi yang paling utama bagi mereka, yaitu taklid. Setelah syirik, lalu kemudian susah mau taat ya kepada pemimpin, lalu kemudian berpecah belah dalam agamanya. Terus kemudian beliau menyampaikan kepada kita terkait dengan dasar apa yang mendasari mereka dalam hal agama mereka, dalam hal dunia mereka, apa dasarnya. Ternyata dasarnya adalah taklid. Taklid, yaitu mengikuti, ikut tanpa mengetahui dasar-dasarnya. Dan ini juga kita bahas mana satu taklid yang dibolehkan, mana satu taklid yang tidak dibolehkan. Jadi pada poinnya, taklid yang tercela adalah taklid buta. Ya, kenapa disebut buta? Ya karena tidak melihat, tidak mau mengecek, tidak mau mengetahui dasar apa orang yang dia ikuti. Jadi asal ikut-ikutan saja. Jadi tidak mau mengecek, tidak mau mempelajari, tidak mau mengetahui dasar orang yang dia ikuti. Jadi itu kalau demikian cara mengikutinya, maka itu termasuk taklid orang jahiliyah. Jadi barang siapa yang masih taklid seperti itu, maka pada dirinya ada sifat-sifat jahiliyah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, tapi kalau taklidnya, mengikutinya itu atas dasar pengetahuan, dia mengetahui dasar-dasarnya, kemudian dia mengetahui tujuan daripada apa yang dia ikuti tersebut, dia mengetahuilah tidak ada yang tertutup dari pandangannya terhadap apa yang dia ikuti, terhadap ajaran yang dia ikuti, terhadap orang yang dia ikuti, maka taklid tersebut ya tentu tidak taklid yang tercela. Karena orang awam itu dibolehkan untuk taklid orang awam, karena yang namanya orang awam itu tidak memiliki alat-alat untuk mencapai derajat ijtihad, tidak memiliki sampai level ijtihad. Nah, orang-orang yang mujtahidin yang memiliki ilmu perlengkapan yang cukup ya daripada ilmu-ilmu syar'i, ya tentu mereka tidak boleh taklid, karena mereka memiliki kemampuan untuk mencari, membahas dan seterusnya sampai pada titik hukum tertentu. Tapi kalau orang awam, apalagi kita yang non Arab ya, sudahlah kita tidak bisa bahasa Arab gitu. Lalu kemudian kita juga tidak cukup waktu ya untuk menuntut ilmu, mencari, membahas, membaca dan seterusnya, maka dalam hal ini pada diri kita ya boleh itu taklid. Namun kebolehan taklid tersebut sebagaimana kita pernah jelaskan, itu jangan sampai masuk kepada kategori taklid buta. Kategori taklid buta. Jadi paling tidak kita mengetahui ini kita ikuti ini pernah tidak diajarkan oleh Nabi SAW, pernah tidak dilakukan oleh Nabi SAW, pernah tidak diamalkan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Itu pertanyaan atau pengetahuan yang sangat-sangat dasar untuk mendasari kita punya taklid. Jadi kalau misal ternyata tidak ada di dalam hadis Nabi SAW, ataupun Nabi SAW tidak pernah melakukannya, ataupun tidak pernah dilakukan oleh sahabat-sahabat SAW, ini makna ciri-ciri amalan yang kita tidak boleh taklid kepadanya, apapun alasannya. Ritual-ritual yang ada, yang kita lihat di Nusantara kita, banyak sekali ritual-ritual yang ada, yang ujung-ujungnya adalah dasarnya tidak jelas. Dan kita semua tahu tentu ritual-ritual tersebut. Jadi sangat-sangat simpel sekali untuk mengecek dan untuk mendasari kita punya taklid, agar taklid kita sahih. Ada tidak dasarnya, pernah tidak dilakukan oleh Nabi, pernah tidak dilakukan oleh sahabat Nabi, udah itu saja. Ya, kenapa dasar yang demikian sangat mendasar? Ya karena ujung-ujungnya adalah
amalan-amalan yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tidak juga dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW, lalu amalan tersebut sumbernya dari mana? Sumbernya dari mana? Nah, jadi oleh karena itu kalau tidak jelas sumbernya, ya tentu taklid kita tidak boleh di situ. Tidak boleh. Nah, orang-orang jahiliyah itu tidak peduli dasarnya dari mana. Yang penting sudah dilihat di depan matanya, yang membuat atau yang mengamalkan amalan tersebut adalah tokohnya. Jadi kalau ada tokohnya melakukan itu, ya tidak peduli lagi apakah dasar daripada tokoh tersebut memang ada atau tidak ada, atau memang mengada-ngada. Itu mereka tidak peduli lagi. Yang penting tokohnya itu sudah melakukannya. Nah, ini adalah taklid yang sangat-sangat tercela sekali. Dan betapa banyak kaum muslimin yang terjatuh ke dalam taklid-taklid semacam ini. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita dan juga kepada mereka. Terus yang kelima, kata beliau termasuk kaidah besar yang mereka yakini, mereka terpedaya dengan jumlah yang banyak. Jumlah yang banyak. Ini juga turunan daripada taklid itu sendiri. Karena bagian daripada dasar mereka yang taklid tercela adalah lihat tokoh, ya. Kalau tokoh terkenal, tokoh yang dianggap berilmu melakukannya, dia ikuti tanpa memandang, tanpa mengecek lagi apa dasarnya. Lalu kemudian di antara dasar daripada taklid adalah juga dengan melihat jumlah yang banyak. Dengan jumlah yang banyak. Nah, kalau banyak pengikutnya walaupun tidak terkenal tokohnya, itu pun diikuti. Apalagi terkenal tokohnya, banyak pengikutnya. Nah, itu sudah cukup rukun sebagai syarat untuk mengikuti daripada ajaran tersebut. Ya tentu ini tidak berlaku kepada kebenaran, tidak berlaku. Dan ini pernah kita sebutkan bahwa jumlah yang banyak, kalau dilihat dari segi jumlah yang banyak, ya tentu tidak menentukan keburukan secara mutlak, tidak juga menentukan kebenaran secara mutlak. Boleh jadi keburukan itu yang banyak pengikutnya, boleh jadi kebenaran yang sedikit pengikutnya, boleh jadi kebalikannya. Boleh jadi kebenaran pada suatu tempat itu banyak pengikutnya, boleh jadi kebatilan itu sedikit pengikutnya. Ya contoh misalnya kita hidup di Qatar, ya, terkait dengan amalan-amalan bid'ah, itu pengikutnya sedikit di sini. Dan tentu yang paling banyak adalah pengikut yang benar. Begitu juga di Saudi di sana. Karena apa? Karena disokong oleh pemerintahnya. Nah, kalau kita berbicara di negeri kita, di Nusantara, baik di Malaysia atau di Indonesia, di Singapura dan seterusnya, memang mereka lebih banyak. Mereka lebih banyak. Tapi sekali lagi, jumlah ini tidak menjadi ukuran kebenaran ataupun kebatilan. Tidak. Jadi ini kita tidak menjadi hal yang dasar yang mendasari kita punya taklid, tidak. Nah, itu tadi kita sebutkan tidak masuk ini. Mau sedikit pengikutnya, mau banyak pengikutnya, tapi masuk dalam kategori dasar yang mendasari kita punya taklid, maka kita ikuti. Tapi kalau tidak masuk, maka kita tinggalkan. Itu saja, sesimpel itu kita punya agama di dalam taklid sebagai orang awam, sebagai orang awam. Jadi boleh kita cek dalam sejarah-sejarah Nabi SAW, sudah terbentang dengan jelas sejarah Nabi SAW, kehidupannya dari dalam rumah beliau, kemudian keluar rumah beliau, kemudian masuk masjid beliau, keluar masjid beliau, di masyarakat, di peperangan, semua lengkap. Semua lengkap. Oleh Allah Subhanahu wa taala, itu Nabi SAW dalam kehidupannya itu semua sudah lengkap syariat-syariat yang ada. Jadi tidak ada yang tidak jelas, tidak ada yang samar-samar lagi dalam kehidupan Nabi SAW. Apalagi terkait dengan ritual-ritual yang besar-besar. Masyair atau syariat-syariat yang secara zohir yang besar yang dilihat begitu. Nah, jadi ini sudah jelas sekali bahwa tidak ada lagi istilah taklid buta dalam kehidupan orang awam. Tidak ada lagi. Ya, kalau mengikuti dasar dan urutan, ya, daripada taklid yang dibenarkan tadi. Tapi mereka melihat jumlah yang banyak. Ya, sering kita sebut, ya, kalau sekarang dengan melihat subscriber, ya, dalam YouTube atau pengikutnya di sosial media dan seterusnya, ini bagian yang tidak menjadi ukuran taklid yang benar.
Lalu kemudian yang keenam, kata beliau, mereka berhujah dengan nenek moyang mereka. Ini juga bagian daripada taklid ya, karena taklid itu dasar-dasarnya banyak. Taklid buta tentunya. Tadi melihat pengikut yang banyak. Lalu kemudian berhujah dengan tradisi nenek moyang mereka. Ini juga hujah taklid yang klasik ya. Ini sering juga kita mendengarnya. Dan ini sekali lagi terbantahkan tentunya. Karena setelah Nabi SAW datang, maka gugurlah syariat-syariat yang ada. Mau syariat nenek moyang atau apa semuanya, itu semua tidak ada. Dan kalau berbicara nenek moyang, ya tentu Nabi SAW sudah ada sejak 1400 tahun yang lalu. Maknanya ajarannya. Maka kita boleh, kalau kita menyebutkan nenek moyang ya, nenek moyang kita dalam syariat ya mereka-mereka itu. Mereka-mereka itu dan betapa sudah panjang, sudah lama mereka dengan kitab-kitab yang ada dan seterusnya. Jadi kalau kita berhujah dengan nenek moyang ya, kita pun boleh juga berhujah dengan nenek moyang, dalam arti nenek moyang kita adalah sahabat-sahabat Nabi SAW, riwayat-riwayat yang ada yang ditulis oleh para ulama sampai saat ini kita jumpai. Terus kemudian yang ketujuh, mereka berdalil bahwa kebenaran adalah ketika yang mengikutinya kaum yang telah diberi kekuatan dan pemahaman, perbuatan, kerajaan, harta dan kedudukan. Ini juga bagian daripada dasar taklid buta. Dasar taklid buta ya tentu banyak ya. Kita ulangi, tadi disebutkan pengikut yang banyak, kemudian tradisi nenek moyang. Lalu kemudian ini dilihat yang diikutinya adalah atau pengikutnya adalah mereka yang memiliki kelebihan dari sisi kekuasaan, dari sisi kecerdasan, kepandaian, dari sisi harta, kedudukan dan seterusnya. Jadi kalau orang-orang jenis-jenis seperti itu yang mengikuti, itu maknanya ciri-ciri daripada kebenaran. Dan ini adalah termasuk taklid buta tentunya. Ini oleh karena itu dasar yang tadi di awal kita sebutkan yang mendasari kita punya taklid itu cukup simpel sekali. Amalan Nabi, kemudian amalan sahabat-sahabat Nabi SAW. Amalan Nabi ya tentu melalui hadis-hadis yang ada tentunya. Lalu kemudian diikuti dengan sahabat-sahabat Nabi, udah itu saja. Adapun yang menyampaikan fakta-fakta, dalil-dalil yang ada, ya kita tidak melihatnya apakah dia kaya lah, apakah dia miskin lah, apakah dia memiliki kedudukan lah, apakah dia memiliki kepandaian dalam bab dunia dan seterusnya. Tentu ini tidak menjadi kategori. Namun sebagian orang, dan ini jahiliyah, orang-orang jahiliyah zaman dahulu, ya apabila melihat orang kaya, lalu kemudian apabila melihat orang yang memiliki kedudukan, memiliki kepandaian dan seterusnya, ya mereka ikuti menjadi tokoh, begitu, menjadi tokoh. Ini pernah kita sebutkan Abu Jahal gitu kan, Abu Jahal. Itu sebelum disebut sebagai bapak kebodohan ya, Jahal, kan beliau terkenal dengan Abul Hakam, yaitu ahli hikmah lah ya, yang selalu memberikan solusi dan seterusnya, maknanya memiliki kepandaian dan itu orang ditokohkan dan memiliki pengikut dan ditaklid oleh mereka-mereka pada zaman tersebut. Nah ini hal-hal seperti ini tidak berlaku tentunya bagi kita yang ingin menuju kebenaran. Jadi itu harus kita jelas dalam mengikuti seorang apabila kita ingin taklid kita sahih. Orang itu sudah jelas dari mana menuntut ilmunya, backgroundnya sudah jelas, begitu kan. Lalu kemudian kalaupun itu pun sudah jelas, background keilmuannya sudah jelas, itu pun bagi kita yang taklid jangan langsung mentaklid begitu. Karena yang namanya manusia tidak ada yang sempurna. Boleh jadi dia salah, boleh jadi tidak benar dan seterusnya. Jadi yang maksum itu adalah Nabi SAW, itu tetap dalam pikiran kita, tetap dalam kita punya prinsip dalam beragama ini. Ya kadang ada sebagian kita juga yang sudah mengikuti manhaj salaf, namun masih terjatuh dalam bab ini. Kalau Ustadz Fulan yang sudah yang dia anggap sebagai Ustadz yang paling berilmu ya, sudah memfatwakan demikian, lalu kemudian ternyata tidak kuat dalilnya sebagaimana ustadz-ustadz yang lain misalnya, itu susah mereka menerima nasihat.
Itu tidak demikian. Jadi manhaj salaf itu tetap berpegang kepada kekuatan dalil. Kekuatan dalil. Adapun ikhtilaf, perbedaan pandangan, ya tentu biasa terjadi. Namun adanya ikhtilaf itu ya tentu tidak menjadi hujjah. Tidak menjadi hujjah. Nah, oleh karena itu bagi kita yang ingin taklid kita sahih, kita harus berpegang selama itu. Jadi selama dia manusia, ya selama itu dia boleh salah begitu. Bagaimanapun keilmuannya, tingkat keilmuannya begitu. Jadi itu kita tentu tidak melihat dan tidak berpegang kepada satu ustadz, satu ulama saja, tidak. Gitu. Jadi banyak ulama, banyak ustadz begitu. Kita ikuti ya selama itu ustadznya bermanhaj salaf juga. Namun lagi kita berprinsip bahwa tidak ada yang kita taklid secara mutlak, tidak ada. Nah, karena kalau sudah berpikiran demikian, Ustadz Fulan misalnya saja yang dia ikuti, maka itu adalah bertaklid secara mutlak. Ini pun keliru juga. Jadi oleh itu hendaknya kita betul-betul dalam taklid, dalam mengikuti, itu hendaknya mengikuti aturan-aturan yang menyelamatkan kita. Karena pada ujung-ujungnya kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya pengkultusan itu juga terjadi pada sebagian orang-orang yang mengakui dirinya bermanhaj salaf, mengkultuskan ustadznya dan seterusnya. Nah, itu terjadi juga sebagian dari kaum muslimin seperti itu. Nasallahu as-salamah wal afiyah. Kemudian selanjutnya yang ke-8, mereka berdalil batilnya sesuatu ketika yang mengikutinya hanyalah orang-orang yang lemah, ya, kebalikan yang tadi, yang ke-7. Kalau yang 7 mereka berdalil kebenaran melihat pengikutnya kalau memiliki kedudukan, memiliki kekayaan, memiliki kepandaian, itu dia anggap itu sebagai kebenaran. Tapi kebalikannya yang ke-8, kalau orang yang lemah, orang yang miskin yang mengikuti, maka dianggap tidak benar. Kalau orang itu misalnya benar, ya pastilah yang ikuti mereka adalah orang-orang yang berpendidikan, gitu kan? Ini adalah logika yang sekali lagi menyesatkan dan logika orang-orang jahiliyah. Jadi sebab itulah sekali lagi, walaupun kita awam misalnya, dan walaupun kita memang diberikan kebolehan untuk taklid, tapi juga kita tidak berpangku tangan, ya, dalam ilmu syariat. Hendaknya kita membaca buku-buku walaupun itu terjemah, misalnya sejarah lah minimal kan, atau misal tafsir yang sudah diterjemahkan. Artinya mengisi diri kalaupun tidak memahami bahasa Arab. Karena makin banyak membaca dan seterusnya, ya tentu makin banyak perbandingan. Namun lagi-lagi kita ingatkan ada juga penyakit, ya, sebagian orang awam, ya, sebagian orang awam dan juga orang yang berilmu tentunya, tapi ini sebagian orang awam itu penyakitnya apabila sudah banyak membaca, ya, dan yang dia baca tentunya buku terjemah, ya. Konon sudah banyak wawasannya. Akhirnya dia menganggap dirinya bukan orang awam. Dia menganggap dirinya mujtahid. Karena mungkin perpustakaannya sudah banyak, gitu kan? Baca bukunya sudah banyak, juga sudah menulis begitu. Penyakitnya ada sebagian demikian, ya. Ada fakta juga. Itu menganggap dirinya mujtahid, bukan orang awam lagi. Akhirnya apa? Akhirnya dia pun istimbat hukum dari dirinya sendiri. Lalu kemudian kalau dinasihati dia malah ngegas, ya, bahasanya. Itu muskilah, problem. Maka perlu kita tekankan di sini, selama orang itu tidak bisa bahasa Arab, tidak memahami bahasa Arab, sebesar apapun dia punya library, perpustakaan, kalau masih terjemah saja yang dia baca, itu selama itu disebut orang awam. Ini kita perlu tekankan. Karena ada fakta di kampung, ya, kita jumpai orang seperti itu. Yang dia baca adalah terjemah saja. Tapi Masya Allah, begitu kan, percaya dirinya luar biasa. Percaya dirinya. Itu banyak hal seperti itu. Bahkan dulu ada di Jakarta, gitu kan, para ustadz juga menyampaikan peringatan-peringatannya secara langsung maupun secara tidak langsung. Mungkin kalau kajian umum ya seperti inilah, gitu kan.
Bagi mereka yang tidak bahasa Arab, maka jangan berikan kajian. Jangan membuka kajian-kajian. Nah, itu peringatan ustaz-ustaz lah kan. Rupanya kawan kita ini saking percaya dirinya buka kajian. Begitu kan? Padahal yang dia baca adalah buku terjemah saja. Ya memang dari segi retorika gitu kan, penyampaian, ya memang siapa sangka dia tidak bisa bahasa Arab kan? Ya, karena dia bisa baca juga Al-Quran gitu. Nah, tapi maklumatnya itu sumber-sumbernya adalah terjemahan semuanya. Nah, jadi ini hal yang berpenyakit juga di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi tidak mau berletih-letih terlebih dahulu, berpayah-payah, bersakit-sakit dahulu ya. Karena kalau belajar bahasa Arab ya otomatis kegiatan-kegiatan dakwah yang dia telah buka itu akan tersendat ya. Karena belajar dulu ini, dan itu belajar bahasa Arab ini tidak semudah dibayangkan, ya harus memakan waktu dan seterusnya. Jadi oleh karena itu ini juga perlu kita ingatkan, di tengah-tengah masyarakat ada penyakit seperti itu. Ya baca, silahkan kita baca, dan itu tentu dianjurkan ya banyak membaca, baik melalui terjemah, mau terjemahnya bahasa Melayu atau English kah atau apakah, silakan. Dan itu sangat dianjurkan dan dinasihatkan untuk banyak membaca supaya adalah wawasan, lalu kemudian itu yang dibawa di dalam diskusi untuk mengetahui apakah ini benar, atau kalau ada muskilah gitu kan. Kadang kita tidak memahami apa yang dimaksud, kadang terjemahnya salah juga gitu kan. Ya karena tidak semua buku terjemah itu benar dalam mengalih bahasakan, dan itu banyak kita jumpai hal-hal seperti itu. Nah, tapi intinya adalah isi diri supaya terjauh daripada taklid, namun diingatkan jangan pernah puas diri, jangan pernah merasa diri itu keluar dari daerah kawasan orang awam. Ya, itu masih bahkan orang yang memahami bahasa Arab lalu kemudian sudah menjadi ustadz pun itu tidak semestinya tidak menjadi orang awam. Tidak semestinya, karena derajat level ijtihad itu sangat-sangat tinggi sekali. Level ijtihad sekali lagi sangat-sangat tinggi sekali. Nah, jadi oleh karena itu ya kebanyakannya kita kaum muslimin begitu ya, walaupun dai dan seterusnya, itu kebanyakannya masih dalam level awam, masih dalam level awam. Nah, cuma perbedaan antara awamnya orang-orang yang sudah bisa bahasa Arab dengan orang awam yang belum bisa bahasa Arab, ya tentu timbang-timbangnya, pertimbangannya itu lebih luas tentunya orang yang memahami bahasa Arab. Karena kan bisa dicek dalam banyak sumber ya, baik sumber yang berbahasa Arab maupun sumber yang berbahasa Indonesia dan seterusnya. Ala kulli hal, mari kita kembali kepada poin yang ada di kitab, bahwa yang sebagai rujukan orang-orang ahlul jahiliyah ini adalah orang-orang yang mengikutinya. Jadi kalau orang yang mengikuti orang lemah, orang miskin dan seterusnya, itu dianggap tidak benar. Selanjutnya mereka mengikuti kefasikan ulamanya. Nah, yang kesembilan, mereka mengikuti kefasikan ulamanya. Ya kenapa mereka mengikuti kefasikan ulamanya? Karena memang didasari oleh taklid tadi. Taklid tadi. Ulamanya fasik, kefasikan ulamanya itu pun dianggap ketaatan. Karena fasik kan lawan daripada taat. Yang disebut dengan al-fisq adalah al-kharij an ta'atillah. Semua yang keluar daripada ketaatan kepada Allah itu kategori fasik. Itu kategori fasik. Jadi apa saja yang tidak sejalan dengan taat kepada Allah, sunnah Nabi SAW, maka itu kategorinya fasik. Seluruh maksiat itu adalah fasik. Jadi kenapa mereka mengikuti kefasikan para ulama? Ya tidak heran, karena tadi taklidnya adalah taklid yang tercela. Taklidnya adalah taklid yang buta. Dan ini berlaku di negeri kita, ini banyak sekali ya. Jangan kita sebut rokok ya, itu sudah memang sudah menjadi cemilan istilahnya ya. Cemilan utama daripada kiai-kiai mereka. Jadi oleh sebab itulah tidak heran murid-muridnya itu pun ya
merokok juga. Dan ini merokok ya bagian, kita sebutkan saja, bagian daripada kefasikan. Bagian daripada kefasikan. Baik. Selanjutnya yang ke-10, mereka berdalil batalnya suatu agama karena pemeluknya sedikit pemikirannya dan tidak dapat meneliti menurut pandangan mereka. Maksudnya sempit pemikiran. Jadi yang ke-10 ini maksudnya adalah mereka menyatakan kebatilan pendapatnya, salah dan seterusnya karena melihat dan menganggap bahwasanya pengikut-pengikutnya atau orang-orang yang mengikutinya itu pemahamannya sempit. Dan betapa banyak orang-orang yang menyatakan demikian tapi ternyata memang amalannya pun salah, dan menuduh orang-orang yang mengikuti sunnah sebagai pemahaman yang sempit. Dan kita lihat ya di YouTube apa dan seterusnya, dianggapnya dia yang memiliki pandangan yang luas. Dituduhnya orang-orang yang mengikuti sunnah ini tidak banyak membaca kitab, tidak memahami bahasa Arab, tidak luas pandangannya, sempit ya pandangannya, itu saja yang diketahui, atau istilahnya memakai kacamata kuda. Istilahnya kan gitu kan, kalau kacamata kuda kan begitu, jadi tidak lihat kanan, tidak lihat kiri, itu saja, depan saja begitu. Ini adalah tuduhan-tuduhan yang mana tuduhan ini adalah termasuk bagian daripada sifat jahiliyah, jadi oleh karena itu seluas apapun kita punya wawasan, ujung-ujungnya dasarnya tidak terlepas tadi apabila kita mau mengikuti apakah pernah dilakukan oleh Nabi SAW atau pernah dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW apa tidak. Sesimpel itu saja. Ya adalah ijtihad yang lain ada, begitu ya. Tapi itu sangat-sangat sedikit sekali. Namun walaupun ijtihad yang demikian, maka tetap juga kita mendasari pertanyaan sebagaimana pertanyaan yang tadi. Pernahkah difahami oleh sahabat-sahabat Nabi SAW atau tidak? Kemudian yang ke-11, mereka berdalil dengan kias yang rusak. Ini pun sudah kita sebutkan. Kias yang rusak itu adalah mengkiaskan sesuatu bukan pada tempatnya. Mengkiaskan sesuatu bukan pada tempatnya. Yang pernah kita sebutkan bahwa kias itu kan harus adanya dasar yang mendasari kias tersebut. Lalu kemudian alasan yang mendasari, atau dengan istilahnya illah ya, apa illahnya, apa alasannya. Lalu kemudian al-fara', permasalahan yang ingin kita kiaskan, lalu kemudian hukum. Ini pernah kita bahas kan, ada 4 rukun daripada kias. Ada al-asal, asalnya, dasarnya, lalu kemudian alasannya, al-illah, lalu kemudian al-fara', lalu kemudian al-hukum. Ini kalau kias yang batil ini tidak nyambung, ya, tidak nyambung antara yang dikiaskan dengan sumber kiasnya, tidak nyambung. Tidak nyambung. Kenapa tidak nyambung? Karena alasannya itu tidak sesuai. Jadi kalau alasannya tidak sesuai dalam mengkiaskan, maka itu yang disebut dengan kias yang batil. Kias yang batil. Jadi kias yang batil sekali lagi adalah kias yang bukan pada tempatnya. Dalam hal ini alasannya, illahnya itu tidak sesuai. Jadi permasalahan yang ingin dia kiaskan dengan asal sumber kiasnya itu alasannya tidak nyambung. Jadi kalau sudah tidak nyambung, maka tentu kiasnya adalah kias yang batil. Itu kita pernah contohkan ya semuanya. Maulid Nabi SAW, itu pernah kita sebutkan itu adalah kiasnya kias yang batil. Ya, karena banyak di antara mereka apabila kita bertanya apa dalil mereka melakukan Maulid Nabi, mereka menjawab Nabi SAW berpuasa hari Senin. Nabi SAW berpuasa hari Senin. Ya. Ini terus kaitannya dengan ibadah-ibadah Maulid ini apa? Udah mulai alasan-alasan ditumbuh-tumbuhkan, dibuat-buat, yang ternyata alasan-alasan tersebut sama sekali tidak nyambung. Akhirnya itu termasuk bagian daripada kias yang rusak. Kemudian selanjutnya
kata beliau mereka mengingkari kias yang benar. Ya, karena kalau udah taklid tadi mendasari pemahaman mereka, lalu kemudian tadi kita sebutkan kefasikan ulama mereka ikuti, ya susahlah mereka mau menerima kebenaran. Ya, termasuk kebenaran adalah kias yang benar. Kias yang benar. Jadi untuk menerima kias yang benar, ini terkait dengan nasihat. Jadi susah mereka menerimanya. Kemudian selanjutnya, mereka berlebih-lebihan terhadap ulama dan orang-orang soleh. Ini juga dimaklumi ya, ghulu fis sholihin. Dan ini adalah bagian daripada perkara-perkara atau sifat-sifat orang jahiliyah, dan ini fakta-fakta yang ada kita ketahuilah bagaimana mereka sangat-sangat berlebihan dalam mendudukkan orang-orang yang soleh. Kemudian selanjutnya mereka seluruh perkara sebelumnya dibangun di atas kaidah penafian dan penetapan. Ini juga pernah kita sebutkan, semua kaidah-kaidah yang di atas, yaitu masalah-masalah jahiliyah yang tadi kita sebutkan, syiriklah, kemudian berpecah belahlah, tidak mau taat kepada pemimpin, taklid dengan segala macamnya, itu semua didasari atas kaidah penafian dan penetapan. Apa yang mereka nafikan, apa yang mereka tiadakan, yang dia tiadakan adalah kebenaran. Karena kebenaran itu berlawanan dengan apa yang mereka yakini yang tadi disebutkan. Lalu kemudian setelah mereka menafikan, baru datang penetapan. Apa yang mereka tetapkan? Yang mereka tetapkan adalah pemahaman-pemahaman mereka yang tadi, gitu. Jadi kaidah semacam ini adalah kaidah yang sudah otomatis ya, sudah otomatis. Maka mereka yang tidak mengikuti sunnah Nabi SAW secara otomatis telah menafikan sunnah Nabi SAW dan secara otomatis menetapkan suatu yang bercanggah dengan sunnah Nabi SAW. Mereka yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala secara otomatis menafikan tauhid, lalu kemudian menetapkan kesyirikan. Mereka yang bermaksiat secara otomatis menafikan ketaatan dan menetapkan kemaksiatan. Ini kaidah yang sunnatullah ya, kaidah seperti ini. Oleh karena itu, kenapa bid'ah itu sangat-sangat bahaya sekali? Karena konsekuensinya seperti ini, mematikan sunnah. Jadi tidak ada orang yang berbuat bid'ah lalu kemudian dengan bid'ahnya tersebut menggabungkan antara sunnah. Tidak ada. Tidak ada. Jadi kaidahnya adalah ketika melakukan bid'ah, maka dia telah menafikan sunnah, atau dengan kata lain telah mematikan sunnah itu sendiri. Kemudian selanjutnya, kata beliau mereka beralasan tidak mau mengikuti apa yang diturunkan Allah karena berdalih tidak dapat memahaminya. Ini juga kita pernah sebutkan ya, terkait dengan al-udhru bil jahli. Al-udhur, mendapatkan udhur dengan kejahilan. Alasan kejahilan, alasan ketidaktahuan. Jadi intinya dalam hal ini, hukum asalnya bahwa kita diperintahkan untuk menuntut ilmu. Dan ini juga panjang lebar yang pernah kita sebutkan. Kalau memang benar-benar tidak ada wasilah, tidak ada kesempatan, benar-benar, dan itu Allah Maha tahu ya. Jadi selama itu dia diberikan udhur ya. Tapi selama ada kesempatan, selama ada kesehatan, selama ada luang waktu, maka selama itu tidak dibolehkan menjadikan kejahilan sebagai alasan untuk tidak mengetahui sesuatu tersebut. Dan ini perkara ini sudah kita bentangkan ya dengan rinci bahwa tidak ada alasan. Jadi selama ada kesempatan lalu kemudian tidak dijalankan, maka tentu itu adalah bagian daripada hal yang kelak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang jahiliyah menyatakan demikian. Mereka tidak mengikuti kebenaran karena tidak memahaminya. Tidak memahaminya. Ini keliru yang sangat-sangat besar sekali. Memang betul al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Betul, ilmu itu sebelum berucap dan mengamalkan, betul. Tapi bukan berarti belum sampai ilmunya lalu kemudian kita tidak mengamalkan suatu kewajiban, atau belum sampai ilmunya lalu kemudian dengan bebas kita melakukan kemaksiatan. Tidak demikian juga.
Sama juga dengan orang yang tidak mau haji ya. Ya, padahal uangnya sudah ada, modalnya sudah ada. Kenapa tidak haji? Belum siap katanya. Ya belum siap apa? Belum siap dipanggil Pak Haji. Ya, karena katanya kan belum siap, karena kalau dipanggil Pak Haji kan nanti semua kegiatan-kegiatan yang itu kan iya, dia akan tinggalkan. Nah, itu yang belum dia siap. Ini juga penyakit juga di tengah sebagian masyarakat kita seperti itu. Ada istilahnya belum siap, gimana? Dan seterusnya, contohlah seperti ini banyak sekali. Jadi oleh karena itu masalah-masalah seperti ini itu sudah kita bahas, dan ini bagian daripada masalah jahiliyah, dan ada bahkan yang pernah kita sebutkan sebagian juga syubhat atau penyakit di tengah sebagian kaum muslimin, itu mereka menyimpulkan dengan kesimpulan yang sesat ya, kesimpulan yang keliru. Jadi kalau banyak ilmunya begitu kan, itu banyak yang dipertanggungjawabkan gitu, karena sudah mengetahui, tegak hujah lah konon kan. Oleh karena itu sedikit ilmu ya sedikit juga yang akan dipertanggungjawabkan, karena ujung-ujungnya nanti kan mengatakan tidak tahu. Ini bukan demikian kesimpulannya. Jadi Allah itu melihat luang waktu kita di masa hidup. Kan itu akan dipertanyakan juga, tidak akan bergeser kaki anak Adam kecuali akan atau sebelum dipertanyakan umurnya, waktu mudanya, hartanya dari mana dia dapatkan, ilmunya, begitu kan? Itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena itu tidak ada alasan lagi untuk beralasan dengan alasan jahil atau tidak tahu di dalam kehidupan ini, terutama kehidupan kita sekarang. Tidak ada kajian offline yang langsung, ada online-nya. Tidak ada kajian sama sekali baik online maupun yang langsung. Boleh teks, SMS, WhatsApp, ustadznya bertanya dan seterusnya. Jadi tidak ada lagi alasan dengan alasan tidak tahu, dan kemudian dengan alasan itu tidak mengikuti kebenaran. Selanjutnya mereka berpaling dari apa yang diturunkan Allah dengan mempelajari kitab-kitab sihir. Ini juga orang jahiliyah macam itu ya, zaman dahulu ya. Tapi kalau dalam konteks kita, karena sihir sebagian besar kaum muslimin sudah pahami ya hukumnya. Tapi kalau dalam konteks kehidupan kita, itu berpaling daripada kitab-kitab yang sudah jelas. Kitab tafsir dia tidak baca gitu kan. Kitab yang sudah jelas, kitab hadis, ya minimal Riyadhus Shalihin lah ya. Itu sudah jelas, terjemahannya sudah banyak begitu. Ini berpaling dari kitab-kitab yang sudah jelas ya kepada kitab-kitab yang tidak jelas. Kitab-kitab kalau diistilahkan kitab-kitab kiri ya, kitab-kitab kiri terkait dengan liberal, terkait dengan komunis, terkait dengan apa gitu, untuk menambah wawasan konon kan. Lalu kemudian ya kalau boleh kita masukkan dalam konteks kehidupan kita, karena poinnya di sini adalah memalingkan daripada kebenaran. Jadi masuk semua konteksnya adalah di sini semua kegiatan-kegiatan terutama terkait dengan bacaannya yang memalingkan kita daripada kebenaran. Nah, terutama saat ini kita berhadapan dengan handphone ya, medsos ya, media sosial, kemudian berita online, lalu kemudian sibuk dengan media sosial dan seterusnya. Itu juga masuk dalam konteks ini, karena poinnya di sini adalah berpaling daripada kebenaran. Karena kalau orang-orang jahiliyah zaman dahulu berpaling daripada ajaran-ajaran Nabi, lalu kemudian menuju kepada kitab-kitab sihir, dan mereka ketika mempelajari kitab-kitab sihir ini kan mereka enjoy ya. Mereka menikmati, sehingga ya ujung-ujungnya jauhlah ajaran Nabi itu. Sudah jauh lah begitu kan. Nah, begitu juga dengan hal kita di zaman sekarang ini, banyak sekali hal-hal yang patut kita waspadai, karena boleh memalingkan kita daripada ajaran-ajaran yang benar. Itu kita harus betul-betul waspadai, dan kita terlena begitu kan, sehingga akhirnya ujung-ujungnya yang tadinya sudah jelas
waktu kajian begitu ya, karena mengikuti program utamanya gitu kan di media sosial atau di internet dan seterusnya, akhirnya tidak jadi ikut kajian, atau mungkin belajar yang lain dan seterusnya. Jadi ini semua hal-hal yang dinikmati lalu kemudian hasilnya adalah memalingkan dia daripada kebenaran, ini masuk dalam kategori hal-hal seperti ini. Kemudian selanjutnya, mereka menisbatkan kebatilan kepada para nabi. Biasa ya, menuduh-menuduh begitu. Ini adalah pekerjaan mereka, orang jahiliyah zaman dahulu, menisbatkan hal-hal yang tidak benar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga di zaman kita sekarang ini, betapa banyak hal-hal itu yang kita ketahui dan kita rasakan. Orang-orang yang mengikuti kebenaran itu dijuluki, digelari dengan gelaran yang bermacam-macam. Dari Wahabi, sebelumnya itu agak ringan dahulu kala itu Muhammadiyah, ya. Terus kemudian Wahabi, kadang Salafi, dan seterusnya, daripada gelaran-gelaran yang ujung-ujungnya adalah nisbat yang tidak benar. Selanjutnya adalah mereka tidak konsisten dalam menisbatkan diri. Maksudnya mereka mengatakan dirinya pengikut Nabi SAW, atau sebelumnya orang jahiliyah mengatakan dirinya pengikut Nabi Ibrahim, tapi ternyata tidak mengikuti ajaran Nabi Ibrahim itu sendiri. Dan sekarang betapa banyak mereka-mereka yang mengklaim dirinya mencintai Nabi SAW, menisbatkan dirinya kepada umat Nabi SAW, namun rupa-rupanya bertepuk sebelah tangan. Dan ini sudah kita sampaikan tentunya. Kemudian yang terakhir, mereka mencela sebagian orang soleh, padahal mereka menisbatkan diri kepada sebagian orang-orang soleh tersebut. Jadi ya seperti tadi, menisbatkan diri kepada sahabat-sahabat Nabi SAW, tapi mencela orang yang mengikuti sahabat-sahabat tersebut, mengikuti, memuji atau mengikuti, menisbatkan diri kepada Nabi SAW, namun mencela, membuli orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Ya contoh ringan sajalah, sudah jelas Nabi SAW itu berjenggot misalnya, sudah jelas Nabi SAW itu tidak isbal, sudah jelas Nabi SAW itu sudah jelas, banyak jelas sunnah-sunnah beliau itu sangat-sangat jelas sekali. Namun ternyata yang kita dapati sebagian kaum muslimin masih juga membuli ya hal-hal seperti itu. Misalnya jilbab, misalnya niqab, dan itu kan sudah jelas. Namun ada saja bulian-bulian mereka terhadap orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW tersebut. Maka oleh karena itu mereka mencela orang-orang tersebut, pada hakikatnya mencela Nabi SAW, mencela Nabi SAW. Nah, ini yang bagian yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala dari masail al-jahiliyah yang pernah kita sebutkan, dan ini kita baca ulang untuk murojaah saja. Dan setiap kajian perdana setelah liburan, ya cara kita adalah murojaah dengan ringkas apa yang pernah kita dapati sebelum liburan, supaya refresh lagi, supaya ingat lagi apa yang pernah kita pelajari dan pernah kita dapatkan dari kajian-kajian sebelumnya. Oleh itu poin berikutnya yang 20, dan itu adalah poin yang baru, itu insyaallah kita akan sampaikan pada pertemuan depan biidznillah taala. Sampai di sini kiranya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.